Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Hai, apa kabar Ciamis? Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman warga Tatar Galuh Ciamis, kita kembali berkunjung bersilaturahim dengan dinas. Tentunya ini dinas yang spesial, yang kemarin kita sudah datangi. Kita akan mencari kabar yang baik, kabar yang memberikan energi positif, kabar yang memberikan inspiratif bagi kita warga Tatar Galuh Ciamis. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan pimpinan dinas Pak Kadis, Pak Haji Okta. Nanti mungkin lebih detail. Pak Kadis, terima kasih waktunya telah berkenan kami untuk bisa sekedar berbincang-bincang saja dan tidak terlalu berat. Ini hanya satu, supaya warga Kabupaten Ciamis Tatar Galuh paham apa sih DPR KLH ini, gitu kan. Nanti mungkin Pak Kadis lebih detail. Ya. Begitu warga Tatar Galuh Ciamis, mangga Pak Kadis perkenalkan sejak kapan nih Pak Kadis menempati kedinasan ini. Siap. Makasih Pak Andi dan rekan-rekan semuanya. Saya Okta Jabang Nugraha, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Saya menduduki amanah jadi Kepala Dinas DPR KPA ini adalah semenjak tanggal 20 April tahun 2024. Ya. Alhamdulillah kepercayaan ini telah berikan kepada kami. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun juga oleh pimpinan. Ya. Selanjutnya, tusi kami di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup ini adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang mengurusi berkaitan dengan perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup sesuai dengan bidang kewenangannya di daerah, dan melaksanakan tugas bantuan yang diberikan pimpinan. Ya. Itu kira-kira tugas kami di DPR KPLA ini. Selanjutnya tentunya lingkupnya kami memiliki satu sekretariat, 5 bidang. 5 bidang. 5 bidang. Bidang pertama ada bidang kebersihan, persampahan dan pertamanan. Yang kedua bidang perumahan kawasan permukiman. Yang ketiga bidang tata lingkungan, yang keempat bidang pencemaran, kerusakan lingkungan, dan yang kelima bidang penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Itu kira-kira barangkali gambaran umum dari Dinas DPR KPLA Kabupaten Ciamis. Siap. Pak Kadis, ini tentunya seiring waktu dan perjalanan sebelumnya dan sekarang yang akan berjalan. Program yang sedang berjalan hari ini dan ke depan, apa saja yang sedang dilaksanakan oleh dinas? Baik, terima kasih Pak Andi. Program dasar wajibnya diantaranya antara lain yang pertama berkaitan dengan perumahan kawasan permukiman. Ya, kawasan permukiman. Yaitu kita menitik beratkan pembinaan maupun juga memfasilitasi berkaitan dengan rumah tidak layak huni. Di samping juga berkaitan dengan fasilitas umum utilitas di perumahan permukiman. Yang selanjutnya juga kami juga melayani memfasilitasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang diantaranya adalah berkaitan dengan persampahan dan pertamanan. Persampahan dan pertamanan. Program itu kami laksanakan tentunya sesuai dengan tusi kami. Kita akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas rumah yang setidaknya tidak layak huni menjadi layak huni. Itu diantaranya, atau yang kena bencana atau juga keadaan darurat. Itu kita lakukan dengan bantuan-bantuan melalui Rutilahu. Ya. Kalau Rutilahu ini sudah berjalan hampir semua kecamatan atau masih bertahap? Alhamdulillah. Jalan sekarang. Dengan arahan
Pak Bupati terdahulu juga kami sudah melaksanakan itu. Pak Bupati Herdiat. Sesuai dengan Pak Bupati Herdiat dari sejak tahun 2019 sampai sekarang berjalan tahun 2024 ini kami lakukan lah setelah ini dengan intervensi pemerintah sehingga masyarakat yang setidaknya menaikkan tingkat kualitas rumah layak huninya menjadi nyaman bagi masyarakatnya. Betul. Berarti akhirnya kita tahu memang salah satunya tuh program Rutilahu juga bagian dari kegiatan program dinas ya. Betul. Pak Kadis, ini juga saya sedang mengingat-ingat, kalau nggak salah ada inovasi yang menarik sebenarnya terkait bank sampah. Betul ya? Apakah itu inovasi DPR KLH? Betul. Nah, gimana Pak Kadis? Terkait dengan bank sampah, tentunya ini bagian tusi kami di bidang kebersihan dan persampahan. Prinsip persampahan ada dua, Pak. Yang pertama bagaimana penanganan, yang kedua bagaimana pengurangan. Dua prinsip ini kami lakukan. Dalam prinsip pengurangan tentunya kami mencoba mengajak peran aktif masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan sampah supaya lebih dikurangi, yaitu melalui pengurusan bank sampah. Alhamdulillah dengan arahan Pak Herdiat waktu itu, semenjak beliau menjabat di tahun 2019 sampai sekarang ini, kami terus melakukan pembinaan. Ya, betul. Bank sampah ini alhamdulillah sekarang sudah terbentuk 305 bank sampah unit di Ciamis. 305. 2 bank sampah induk di Ciamis. 2 bank sampah induk. Yang kurang lebih bisa mengurangi nilai sampah kurang lebih sekitar 39 sampai 40% sekarang sampah di Ciamis. Sehingga kami yang dari sisi penanganan yang tadi prinsip yang kedua, kita melaksanakan ke TPA itu lebih sedikit lagi, Pak. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Betul. Dan masyarakat pun akhirnya juga merasa tidak hanya sekedar definisi bank ini kan akhirnya ada manfaat juga ya, mereka menjadi nasabah yang kemudian hari nanti apa yang dia tabung itu masalah untuk mereka ya sekarang. Ya, tentunya dengan bank sampah ini banyak kegunaannya, Pak. Di samping dari hulu dipilah-pilah sampah, baik organik maupun anorganik. Yang organiknya bisa menjadi 3R, reduce dan recycle. Di pembuatan ulang, pendaur ulangan, sampai dia bagaimana pengobatan itu bisa menjadikan suatu nilai manfaat. Jadi ekonomis lagi. Ekonomis. Di situ timbullah sirkulasi ekonomi sehingga disimpan ditabung di bank sampah. Manfaat kedua dari bank sampah itu sendiri oleh masyarakat bisa digunakan untuk pembayaran listrik, pembayaran PBB. Betul. Itu salah satu inovasi bank sampah untuk bisa melaksanakan itu. Dan saya melihat kami juga memonitor, adalah kita wawancara dengan teman-teman warga di masyarakat juga ada manfaatnya. Tadi terbantulah secara ekonomi, bertahap gitu kan. Betul. Dan ini di Jawa Barat termasuk bagaimana dengan bank sampah di Ciamis? Dengan adanya bank sampah, kami bisa menjadikan motivasi bekerja lebih baik lagi, sehingga dengan kinerja ini lingkungan Ciamis khususnya di perkotaan maupun di 27 kecamatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan juga lebih asri, lebih nyaman. Ini dibuktikan dengan kami mendapatkan penghargaan, Pak. Ya. 11 kali berturut-turut kita mendapatkan penghargaan Adipura. Terakhir adalah penghargaan tertinggi di tingkat nasional Adipura Kencana untuk kabupaten. Yang ini? Iya. Adipura Kencana. Pak Kadis, ini juga masyarakat harus tahu bahwa dari hal tersebut gitu kan, akhirnya begitu hebatnya Ciamis pada masa periode Pak Bupati Herdiat. Waktu itu jadi Bupati Pak Herdiat ya. Adipura, ada yang terakhir itu Adipura Kencana. Betul. Bisa dijelaskan nggak Pak Kadis ini? Ya, baik. Adipura Kencana itu adalah penghargaan tertinggi dalam penataan lingkungan dari sisi kebersihan kota. Kalau melihat kategori Ciamis yang notabene kabupaten kecil lah, dalam skup lingkup di Indonesia, tetapi kabupaten kecil ini bisa meraih satu-satunya di Jawa Barat dari 27 kabupaten. Bayangkan aja, dengan minimnya anggaran yang minim, sarana prasarana yang kering, tetapi dengan komitmen yang besar waktu itu Pak Bupati Herdiat mau turun tangan
mengajak seluruh masyarakat. Betul. Peran aktif masyarakat juga ada link match antara pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupatinya kepada daerah dengan masyarakatnya bersama-sama bagaimana mengelola lingkungan dengan bank sampahnya itu, termasuk 3 R itu, dari mulai runtah, rongsok, jadi rupiah. Runtah, rongsok, jadi rupiah. Iya, itu. Yang kami juga amati, ini sebuah manajemen kepemimpinan yang luar biasa pada masa Pak Herdiat waktu itu. Kan susah juga ya menggiring masyarakat untuk menyadarkan masalah sampah ini. Jadi saya melihat memang ketika beliau memimpin, luar biasa ya cara tidak hanya berkoordinasi tusi dia untuk mengontrol dinas, tapi menyampaikan ke masyarakat dengan pola kesadaran mereka terhadap kebersihan itu sendiri. Itu sebenarnya mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh DPR PKLH sehingga masyarakat ada kesadaran. Itu seperti apa, Pak? Ya, kami terus melakukan sosialisasi, edukasi sesuai dengan arahan pimpinan waktu itu. Kami mendekati masyarakat. Masyarakat mau mendengar kami, bersama-sama terjun ke lapangan, memilah-milah sampah seperti apa sehingga menjadi 3 R itu. Betul. Runtah, rongsok, rupiah itu. Dan rupiah. Dengan cara dalam satu wadah namanya bank sampah yang terbentuk dalam 305 bank sampah unit di Kabupaten Ciamis, mereka bisa menyimpan si sampah-sampah itu menjadi value, nilai. Betul. Gitu. Betul. Nantinya sehingga Ciamis insya Allah kedepannya menuju Waste to Zero. Siap. Gitu. Waste to Zero. Gimana gambarnya Waste to Zero itu? Semua pengurangan sampah tidak dengan teknologi tetapi dengan peran aktif masyarakat. Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Ciamis. Karena punya komitmen kepada daerahnya waktu itu concern supaya bagaimana lingkungan yang asri, nyaman, jauh dari penyakit, si sampah limbahnya juga bisa memberikan manfaat, nilai. Gitu. Itu yang beliau lakukan waktu itu ya. Sehingga kita mendapat penghargaan itu bukan sekedar ujug-ujug, ini ada sebuah proses. Dan ada proses penilaian waktu itu kalau nggak salah ya, mekanismenya. Dan ya luar biasa itu. Penilaiannya sampai 2 kali. Verifikasi lapangan, verifikasi administrasi, sampai wawancara langsung dengan masyarakatnya. Dengan masyarakatnya. Gitu. Dan terakhir waktu itu Pak Bupati Pak Herdiat langsung verifikasi lapangan bersamaan dengan tim dari KLHK, dari panelis maupun dari akademisi untuk sama-sama mengontrol bagaimana di TPA itu tempat proses akhirnya itu begitu nyaman. Contoh lah, nyamannya kenapa? Biasanya kalau sampah kan identik dengan bau. Betul. Ini di TPA sendiri yang tempat akhir sampah, tempat proses akhir sampah tidak terlihat bau, lalatnya aja terbilang tidak ada gitu. Ini saking bagusnya komitmennya pemerintah daerah melalui Pak Bupati waktu itu bisa melaksanakan zero waste itu. Betul. Dan ini warga Tatargaluh, banyak masyarakat yang belum paham, hanya sekedar penghargaan saja, tapi tidak paham filosofis penghargaan itu apa. Bahwa inilah sinergitas kepemimpinan dengan warga dan lahirlah sebuah atensi dari pemerintahan, ini pusat ya Pak? Ya betul, dari pusat. Ini nasional Pak? Nasional kan begitu, dan ini luar biasa. Jadi kinerja beliau selama kurun waktu di tahun 2019 ini, ya karya-karya prestasi ya luar biasa, salah satunya di DPKLH, dan ini satu di kabupaten kota lain pun. Kalau Adipura Kencana ini kan di provinsi hanya Ciamis di 27 kabupaten kota. Iya. Hanya Ciamis. Hanya Ciamis. Untuk Jawa Barat ini. Itu salah satunya waktu itu siapa Pak? Yang mengasihkan penghargaan waktu itu siapa? Langsung Pak Wapres. Pak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Karena beliau mewakili Presiden Republik Indonesia. Kebetulan Pak Presidennya lagi tugas di luar. Siap. Sedikit Pak Kadis, bagaimana leadership beliau? Dia seorang pemimpin yang punya visi yang jelas, punya target yang jelas, punya kemauan yang keras dan komitmen terhadap kinerja maupun juga bagaimana melayani pada masyarakat. Selama saya 25 tahun terakhir dipimpin oleh beliau. Membimbing, dibimbing, dan selalu komitmen dengan apa yang dilakukan. Betul. Terasa lah motivasi itu menjadikan langkah kami ini sebagai pelayan masyarakat ke depan ini menjadikan teladan maupun juga bisa
memberikan yang terbaik pada masyarakat pelayanan pemerintah Kabupaten Ciamis untuk masyarakat Ciamis lebih baik. Ya, dari situ kita juga masyarakat akan paham, mengerti bagaimana karakter beliau waktu itu menjadi seorang leadership lah kepemimpinan. Nggak mudah juga soalnya memimpin kepala daerah, dan tidak mudah juga, tidak semua kepala daerah begitu hebat Ciamis, hampir 700 lebih, dan ini luar biasa menurut saya. Tiga kabupaten kota sampai ke sana gitu Pak Kadis. Ya itulah kita bersyukur sebagai warga Tatargaluh Ciamis atas dedikasi beliau ya waktu itu, dan berdampak juga luar biasa di kedinasan gitu. Pak Andi, satu lagi mungkin saya tambahkan ya. Tidak hanya dari sisi lingkungan hidup, kepedulian, gerakan kepedulian dan mengajak masyarakat dunia pendidikan dengan kolaborasi dunia pendidikan, kami juga mendapatkan reward lah seperti itu. Oh gitu? Ya, kita ada tiga sekolah yang mendapatkan predikat Adiwiyata Mandiri. Apa itu? Itu sudah kelas nasional lah. Kelas nasional. Mandiri di sini bagaimana mengajak lingkungan supaya bisa berbudaya, siswa didiknya juga lebih paham terhadap kelestarian lingkungan, terus bagaimana cara menjaga lingkungan dari sisi kebencanaan, dari sisi sekolah bisa mandiri untuk terus tidak mengandalkan sesuatu yang bisa menjaga kelestarian lingkungan ini menjadi sesuatu Greenland yang bisa menjadikan lingkungannya lebih bersih. Berkaitan ternyata. Berapa sekolah waktu itu Pak? Hampir yang mandiri aja 4 Pak. 4. Ini mandiri itu udah kelas nasional Pak. Oh gitu? Iya. Sekolah Adiwiyata Mandiri SAM. Itu ya. Ya. Proses sampai seperti itu tuh berarti DPRKLH ikut sinergi dengan Dinas Pendidikan atau memang terjun mengedukasi sekolah-sekolah? Di samping bersinergi tentunya kami terjun Pak, mengedukasi, memfasilitasi kebutuhan apa, sarana apa setidaknya yang dibutuhkan ketika edukasi siswa ini maupun perangkat-perangkat yang ada di sekolah, baik masyarakat yang dekat sekolah, komite sekolah, para pengajar untuk bersama-sama bagaimana mengelola lingkungan hidup dengan yang baik ini yang bisa melangsungkan kelestarian nanti kehidupan yang berkelanjutan. Betul. Akhirnya siswa didik pun, ekosistem pendidikan pun menjadi lebih sehat mungkin Bapak ya. Dan ini akan menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain ke depan. Ya. Gitu. Pak Kadis, kita menggambarkan tadi karakteristik seorang pemimpin, Pak Herdiat gitu kan, dengan luar biasa ratusan penghargaan. Harapan Pak Kadis khusus di lembaga ini, Dinas DPRKLH ini, apa ke depan? Kaitan tentang program masyarakat, sebagai spirit lah motivasi kaitan mau sampah kah, mau lingkungan. Setidaknya kami warga Tatargaluh melihat ini semua kan terdorong kalau ada sistem yang ikut juga andil memberikan gambaran. Terima kasih. Tentunya kami dengan segala keterbatasan SDM, anggaran maupun juga peralatan yang ada, tetapi kami dengan arahan yang jelas dari pimpinan kami bahwa kita harus berkomitmen melayani dan meningkatkan kinerja ini agar dari sisi lingkungan hidup, dari sisi perumahan permukiman Rutilahu maupun juga persampahan, dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan kita terus memberikan yang terbaik. Bagaimana lingkungan sekitar, Greenland-nya juga bagus, kerusakan lingkungannya berkurang, mengajak edukasi masyarakat, pembinaan masyarakat, memfasilitasi masyarakat berkaitan dengan tusi kami ini. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis. Walaupun sebentar saja kita ingin berbincang-bincang, tentunya lain waktu Apa Kabar Ciamis akan bertemu kembali, tentunya dengan episode lain yang lebih real. Salah satunya tadi mungkin berkunjung ke bank sampah gitu kan, sehingga masyarakat lebih tahu. 3R tadi apa Pak Kadis? 3R. Runtah, rongsok, rupiah. Rongsok, runtah, dan rupiah. Mudah-mudahan warga Tatargaluh bisa paham. Dan anodofatu minal iman ini juga menjadi penguat bagi spiritual kita warga Tatargaluh, bahwa kebersihan bagian daripada iman, ditambah lagi bahwa di situ ada aspek duniawi yang juga maslahat bagi kemudian hari bagi masyarakat. Pak Kadis
terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih maju lagi, lebih punya inovasi lagi, dan Ciamis lebih baik lagi ke depan. Para warga Tatar Galuh, demikian sedikit kita wawancara dengan dinas yang memang luar biasa mendapatkan penghargaan. Tadi sudah kita simak, dan mudah-mudahan ini bagi kita sebagai warga Tatar Galuh menjadi kekuatan dan dukung terus kemaslahatan kemudian hari, salah satunya tentu kebersihan. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis, dan terima kasih kepada warga Tatar Galuh yang telah menyimak. Hai, apa kabar Ciamis? Saya Andi Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.